Kemarin mediasi antara Novi dan Agus kan gagal tuh bang, tidak menghasilkan apa-apa. Padahal Novi sudah beritikat baik bang ya. Gimana bang tanggapannya bang sebagai mungkin yang sempat ikut terlibat bang? Ya sebenarnya apa yang diinisiasi oleh Novi dan tim itu ya menurut saya cukup baik ya. Tapi baiknya menurut tim Novi tidak juga kan baik untuk Farhad Abbas seperti itu gitu loh. Dan saya sejak awal sudah pesimis ya terkait agenda yang dilaksanakan oleh tim kuasanya Novi terkait mediasi ya. Karena bagaimanapun kalau menurut pribadi saya terkait upaya mediasi itu tidak seperti itu caranya gitu loh. Apalagi sekarang konteksnya kasusnya sudah masuk ke ranah hukum. Ada berbagai banyak cara yang harusnya justru dilakukan. Salah satunya adalah antar kuasa hukum ini melakukan pendekatan gitu loh. Kalau memang kepentingannya hanya dia terkait surat, kemarin kan dalam mediasi juga surat ini ditunjukkan. Bersurat aja dulu gitu. Kalau sudah ada titik temu, seremonialnya baru dilakukan seperti kemarin gitu di Gedung Juang gitu loh. Akhirnya kan tuh acara hanya sia-sia kan, blunder itu acara gitu loh. Kenapa begitu ya? Karena ujungnya apa namanya itu hanya jadi panggung debat. Kalau menurut saya seperti itu gitu loh. Saya kasihan dengan Novinya gitu loh, seperti itu gitu loh. Karena langkah-langkah apa namanya yang dilakukan kuasa hukumnya ini saya pikir apa ya? Kurang greget lah gitu loh. Sejak awal hanya defend komen di media sosial, tapi begitu sekali melakukan langkah terkesan blunder. Kenapa blunder? Ada pengacara yang mengatakan, "Oh benar, uang itu hak Agus." Ya, berbicara hak itu tanpa syarat. Ya, jadi kita berbicara itu hak orang, tapi kita mengikut sertakan syarat itu udah blunder, gitu loh. Yang seharusnya tidak boleh diucapkan gitu loh, seperti itu, ya enggak? Dan kalau menurut saya gitu loh, sebenarnya simpel sih gitu loh terkait upaya damai itu. Yang kemarin ditawarkan Bang John LBF itu udah sangat oke. Kalau dia mau datang ketemu Bang John, gitu loh, ya enggak? Itu udah sangat oke. Dan Agus itu nggak serta minta duitnya pul 1,3, tidak. Ya enggak? Tapi berbicara hak, berbicara kewajiban. Kewajiban yayasan apa? Kewajiban yayasan harus jelas tanpa diminta loh harusnya. Ya enggak? Kalau memang kewajibannya mengobatin orang, dia banyak solusi. Kasih misalnya tiap bulannya nih kebutuhan buat transportasi, buat makan, buat apa, sebulan berapa atau seminggu berapa kasih. Tanpa harus diminta. Terus untuk berobatnya bisa aja didepositkan ke rumah sakit. Ya enggak? Mas Agus, saya udah deposit di rumah sakit ini. Silakan kalau mau berobat tinggal datang aja, mau operasi tinggal datang aja. Kan seperti itu. Ya, bukannya hanya dia WA, bersurat nggak dibalas. Ini nggak bisa, bro. Saat ini nggak akan ada jawaban terkait ajakan yuk berobat, nggak akan. Karena prosesnya sudah masuk proses hukum. Jadi bagaimana kita sendiri gitu loh, kalau karena dana itu sama kita harus proaktif. Bukannya kita meminta lewat lewat WA, lewat surat nggak dibalas terus menganggap orang itu tidak butuh. Tidak demikian. Seperti itu sih menurut hemat saya ya. Bang kan dia bilang, Novi bilang duit masih aman di yayasan, tapi dia kan mengeluarkan duit itu ke atas amanah donatur ya. Donatur pengen ini memang khusus untuk pengobatan gitu. Nah, atas dasar itu Novi ingin bertemu gitu, mengobrolin ini perihal pengobatan aja duitnya gitu, tapi akhirnya ditolak juga bang. Nah, langkah Novi sudah benar gak sih bang mengamankan duit itu? Takutnya larinya nggak ke pengobatan gitu bang. Bener gak langkahnya bang? Itu jawabnya mudah. Bisa dilihat di media bahwa ada pengacara mengatakan ini sesuai amanat Mas Agus, perpindahan dana dari rekening ini ke yayasan. Donatur. Jadi yang benar donatur Mas Agus. Dari donatur bang? Iya, ada pengacara yang mengatakan begitu gitu loh. Ya bahwa perpindahan dari rekening Agus itu ke rekening yayasan itu ya sesuai amanat dan peruntukan untuk pengobatan itu kan jelas ya. Kalau donatur itu nomor sekian harusnya ya. Jadi kalau terkait donatur itu yang namanya donasi udah jelas ya, definisinya itu adalah memberikan dengan sukarela asas dasar ikhlas. Itu selesai harusnya gitu loh. Kalau terkait sekarang
ribut falling segala macam itu hal lain gitu. Apa yang dilakukan Nopi itu saya bilang baik, tapi tidak tepat untuk saat ini karena proses hukum sedang berjalan, ya enggak? Lebih baik kalau mau masing-masing ego untuk mempertahankan uang ataupun mempertahankan laporan, ya udah nanti ketemu aja di kepolisian seperti itu kan. Di situ juga kan ada diberikan ruang untuk restoratif justice seperti itu. Nanti ini penyelesaian seperti apa? Karena di luar ini meski akhirnya ujungnya ini merasa benar, ini merasa benar, nggak ada yang benar karena nggak penting gitu loh. Bukti-bukti yang dikeluarkan di media sosial itu hanya bikin riuh, bikin gaduh. Jadi bukti-bukti itu akan berguna, akan tepat guna bila diberikan pada saat penyelidikan seperti Bang, itu. langkah Agus menolak permintaan Novi untuk bertemu mediasi kemarin sudah tepat Bang menurut Abang? Apa gimana langkah Agus? Kalau Agus sih beberapa kita lihat di media sosial, termasuk pada saat ada Krisnamurti datang ke rumah kasih bantuan, kan jelas dia ikutin proses hukum, udah jelas dong, ya nggak? Seperti itu. Kalau mau lihat permintaannya apa, lihat dalam somasi, pasti ada. Salah satunya aja adalah minta dikembalikannya uang itu. Itu kan diakuin uangnya Agus kan, sama pengacaranya kan. Artinya kalau yang punya minta lagi ya balikin dong. Logikanya begitu gitu loh, ya enggak? Tapi apapun itu ya kita hargai ya. Kalau memang Nopi masih memiliki alibi dasar hukum mempertahankan uang itu, silahkan. Itu tidak jadi soal kan. Makanya lanjut gitu loh. Tapi jangan sampai melakukan hal-hal yang sifatnya blunder kayak kemarin. Bang, terakhir Bang, apakah dengan Novi menyerahkan uang itu kembali kepada Agus bisa menyelesaikan masalah Bang? Pasti Ya. saya pribadi garanti ya, cabut laporan, uang kembali, urusan selesai seperti itu. Itu udah jelas dari awal gitu loh. Padahal ya yang saya tahu Agus itu nggak minta lo semuanya, hanya dia berharap dia mau melakukan segala sesuatu tidak bukan terikat, karena terbelenggu gitu loh oleh sebuah aturan seperti itu gitu loh. Itu harapan dia, istilahnya mungkin oke Mas Agus, saya kirim dulu 100 juta 200 juta buat berobat, nggak ada masalah. Itu sejak awal itu gitu loh. Jadi sejak awal ini yang selalu dijadikan alibi kenapa uang itu tidak dicairkan, oh udah di WA orangnya nggak balas, oh udah dikirim surat orangnya nggak balas, kan tidak seperti itu. Ya nggak, ini bukan orang sedang mengklaim asuransi.